Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, sekarang kita lanjutkan pembahasan dari kitab Tawsitul Ajurumiyah dan kita sudah sampai ke pembahasan tentang al-masdaru awil maf'ulul mutlaqu. Masdar atau maf'ul mutlaq. Baik, kita baca contoh-contoh yang ada pada kolom hamzah dan ba. Intasaral daisyu, ya para pasukan memperoleh kemenangan. Ittahadal muslimuna, orang-orang Islam telah bersatu. Wallal adu, ya para musuh telah berpaling. Huzimal yahudu, ya orang Yahudi telah dibinasakan, telah dicerai-beraikan. Harabal jundiyu. Harabal jundiyu, ya para tentara telah berperang. Khatautu nahwal majdi. Khatautu nahwal majdi. Saya melangkah seperti langkahnya orang yang mulia. Nah, kemudian khatabtun nasa, saya berkhutbah kepada manusia. Kemudian kita baca contoh yang ada pada kolom ba. Intasaral daisyu intisaran. Ya, pasukan memperoleh kemenangan, benar-benar memperoleh kemenangan. Ittahadal muslimuna ittihadan. Ya, orang-orang muslim benar-benar telah bersatu. Walal adu idbaran, ya, musuh berpaling kabur, ya. Ya, idbaran ini artinya berpaling, ya. Huzimal yahudu hazimatan munkaratan, ya. Yahudi telah dicerai-beraikan dengan perceraian yang diingkari, ya. Artinya benar-benar telah bercerai-berai. Harabal jundiyu muharabatal abtali. Para tentara telah berperang seperti berperangnya para pahlawan. Khatautu nahwal majdi khutuwatin. Saya melangkah seperti orang mulia dengan banyak langkah. Khatabtun nasa khutbataini. Saya berkhutbah kepada manusia dengan 2 khutbah. Idza sami'ta qailan yaqulu laka intasara al-jayshu faqad tashukku fi sihhati kalamihi wa tadhunnu annahu yubalighu fi hadisihi aw ghairu mutaakkidin minhu. Apabila kamu mendengar seseorang berkata intasara al-jayshu, pasukan telah menang, maka terkadang kamu ragu, ya, fi sihhati kalamihi, ya, kamu meragukan kebenaran perkataannya. Wa tadhunnu, dan kamu menyangka annahu yubalighu fi hadisi, bahwa dia berlebih-lebihan dalam pembicaraannya. Ghairu mutaakkidin minhu, atau ya tidak yakin dengan ucapannya. Walakinnahu idza qala intasara al-jayshu intisaran faqad akkada lakal kalama wa qawwahu wa azala min nafsika syakka. Akan tapi apabila dia berkata intasara al-jayshu intisaran, ya, dengan kita tambahkan intisaran pada kalimat intasara al-jayshu, ini akan memperkuat makna. Karena makna dari intasara al-jayshu intisaran adalah pasukan telah menang, benar-benar telah menang, ya. Karena intisaran di sini sebagai maf'ul mutlak, di antara fungsinya adalah sebagai taukid, penguat makna. Kalau orang udah ngomong begini, ya, faqad akkadal kalam, maka ya kalimat seperti ini memperkuat ucapan, wa qawwahu, dan menguatkannya, wa azala min nafsika syakka, dan menghilangkan keraguan dari dirimu. Artinya kalau orang hanya mengatakan intasyaral jaisyu, mungkin kita masih ada keraguan, benar nggak dia ngomong. Tapi kalau dia sudah bicara intasyaral jaisun tisharan, intasaral jaisun tisaran, maka ini betul-betul telah memperkuat, ya, ucapan seseorang. Kalau di antara faidah dari maf'ul mutlak itu adalah taukid, yang memperkuat. Wa hakadha najidu amsilatal majmu'atil hamzah la tufidu taukidal fi'lil mukhbari bihi wa la tubayyinu naw'ahu aw adadahu. Dan wa hakadha, dan seperti ini, ya,
kita dapati contoh pada kelompok hamzah itu tidak memberikan faidah taukid, ya, tidak memberikan faidah menguatkan perbuatan yang dikabarkan dengannya dan tidak menjelaskan macamnya atau bilangannya. Jadi kalau kita lihat semua contoh yang ada pada kolom hamzah, intasal deshu ittahadal muslimuna wallal adu huzimal yahudu harabal jundiyu khatautu nahwal majdi khatabtun nasa. Ini semuanya tidak ada taukidnya, tidak ada penguatan maknanya, tidak dijelaskan tentang macamnya, dan tidak dijelaskan pula tentang bilangannya, ya. Karena tidak ada maf'ul mutlaknya. Ya, nanti kalau sudah ditambahkan maf'ul mutlak sebagaimana yang ada pada kolom B, ya, kolom ba, maka nanti akan ada faidah taukid atau faidah yang menjelaskan macamnya atau faidah yang menjelaskan jumlah atau bilangannya, ya. Nah, walladzi afada dzalika huwal kalimatul mansubatu. Dan yang berfaedah seperti itu adalah kata-kata yang dinasabkan. Artinya kalau kita lihat kolom ba, maka yang memiliki faedah untuk taukid, untuk nau dan adat, itu adalah yang dinasabkan. Seperti intisaran, wa ittihadan, wa idbaran, wa zimatan munkaratan, wa muharabatal abtali, wa khutuwatin, wa khutbataini. Wisamma kullun minha masdaran aw maf'ulan mutlaqan. Dan dinamakan semuanya ini sebagai masdar atau maf'ul mutlak. Jadi kalau kita i'rab intasara daisyu intisaran, intasara fi'lul madi, ya, intasara fi'lul madi, kemudian al-daisyu fa'il, intisaran ini sebagai maf'ulun mutlaqun mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih, ya. Nah, wal maf'ulul mutlaqu qad yakunu muakkidan li lafdzil fi'li kama fil misalainil awwali wasani aw muakkidan li ma'nahu kama fil misali salisi. Dan maf'ul mutlak itu terkadang dia menguatkan lafaz fi'ilnya sebagaimana di contoh pertama dan kedua, ya, intasara daishun tisaran, ini kan artinya, ya, tentara benar-benar telah menang. Kemudian ittahadal muslimuna ittihadan, ya, orang-orang Islam benar-benar telah bersatu. Dua contoh ini memberikan taukid, ya, untuk fiilnya, benar-benar bersatu, benar-benar menang, ya. Au muakkidan li ma'nahu, atau dia memperkuat makna, bukan memperkuat fiilnya. Kama fil misal salis, seperti pada contoh yang ketiga. Wallal adu idbaran, ya, walla artinya berpaling, idbaran pun sama, ya, berpaling mundur, ya. Maka walal adu idbaran ini memberikan penguatan pada makna mundurnya. Jadi kalau kita artikan, ya, kurang lebih sama, ya, musuh benar-benar mundur, ya. Nah, wa qad yakunu mubayyinan li naw'il fi'li, dan terkadang masdar atau maf'ul mutlak itu menjelaskan naw'il fi'li, macam dari perbuatannya, ya. Kama fil misalaini rabi wal khamisi, sebagaimana dalam contoh yang keempat dan kelima, yaitu pada contoh huzimal yahudu hazimatan munkaratan, ya, orang-orang Yahudi telah diceraiberaikan dengan perceraiberaian yang diingkari. Ini kan menjelaskan jenis seperti apa perceraiberaiannya. Kemudian harabal jundiyu muharabatal abtali, ya, para tentara telah berperang muharabatal abtali, seperti berperangnya para pahlawan, ya, para pejuang, para pahlawan. Wa qad yakunu mubayyinan lil adadi, dan terkadang dia menjelaskan adat atau bilangan. Kama fil misalainil akhiraini, seperti pada dua contoh yang terakhir. Yaitu pada contoh khatautu nahwal majdi khutuwatin, saya melangkah seperti langkahnya orang mulia, khutuwatin dengan banyak langkah. Khatabtun nasa khutbataini, saya berkhutbah kepada manusia dengan dua khutbah. Dua contoh yang terakhir ini kan memberikan faedah jumlah, ya, adat, berapa banyak ia lakukan itu.
Jadi kesimpulannya maf'ul mutlaq itu punya 3 fungsi. Fungsi pertama dia untuk taukid, fungsi kedua dia menjelaskan nau'nya, kemudian fungsi yang ketiga dia menjelaskan adatnya atau bilangannya. Wa nulahidu anna al-maf'ul al-mutlaq mansubun daiman. Dan kita perhatikan bahwasanya maf'ul mutlaq itu dinasabkan selamanya. Wa alamatun nasbi qad takunu fathatan aw ya'an aw kasratan kama taqaddama fi babil maf'uli bihi. Dan tanda nasabnya itu terkadang fathah, ya atau kasrah sebagaimana telah dijelaskan di dalam bab maf'ul bihi. Al-khulasatu, ringkasan, al-maf'ulul mutlaqu huwa ismul mansubul ma'khudhu min lafdzil fi'li aw ma'nahu al-mu'akkidu li fi'lihi aw al-mubayyinu li naw'ihi aw 'adadihi. Ringkasan, maf'ul mutlaq adalah isim yang dinasabkan yang diambil dari lafaz fi'ilnya atau makna fi'ilnya yang memperkuat perbuatannya atau menjelaskan macam perbuatannya atau bilangan perbuatannya. Al-masdarul muwafiqu lil fi'li fi hurufihi wa ma'nahu yusamma masdaran lafdhiyan wal muwafiqu lahu fi ma'nahu duna hurufi yusamma masdaran ma'nawiyan. Masdar yang menyesuaikan fi'il pada huruf-hurufnya dan maknanya dinamakan masdar lafdhi. Artinya kalau antara fi'il dengan masdar sama lafaz dan maknanya itu namanya masdar lafzi. Adapun kalau sama pada makna duna hurufi bukan pada hurufnya yusamma masdaran ma'nawiyan, dinamakan masdar ma'nawi. Misalnya yang sama lafaznya jalastu julusan. Ini kan artinya saya benar-benar duduk. Tapi kalau yang sama maknanya tapi beda lafaznya, contohnya jalastu qu'udan, ya, jalastu qu'udan atau qa'atu julusan. Ini contoh masdar ma'nawi. Maknanya sama-sama duduk tapi beda lafaznya. Jadi masdar ada masdar lafzi, ada masdar ma'nawi. Nah, qala fil ajurumiyah, berkata Ibnu Ajurrum as-Sanhaji rahimallahu taala dalam kitabnya Al-Ajurumiyah, al-masdaru wal ismul mansubul ladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Masdar adalah isim yang dinasabkan yang datang urutan ketiga pada tasrif fi'il, ya sebagaimana waktu kita belajar shorof, nasara yansuru nasron. Masdar itu yang ketiga. Nahwa daraba yadribu darban, contohnya daraba yadribu darban. Wa huwa qismani lafdhiyun wa ma'nawiyun. Dan masdar itu ada dua, ada masdar lafzi dan ada masdar ma'nawi. Fa'in wafaqa lafdhuhu lafdhu fi'lihi fahuwa lafdhiyun nahwa qataltu qatlan. Maka jika lafaznya sama dengan lafaz fi'ilnya, maka dia adalah masdar lafzi. Contohnya qataltuhu qatlan. Qatlan adalah masdar dari qatala, maka dia masdar lafzi. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafzihi fahuwa ma'nawiyyun. Dan jika makna fi'ilnya sesuai dengan makna, ya, jika makna masdar sesuai dengan makna fi'ilnya, tapi lafaznya tidak sama, fahuwa ma'nawiyun, maka dia adalah masdar ma'nawi. Nahwa jalastu qu'udan, contohnya jalastu qu'udan wa qumtu wuqufan. Jalasa dan qu'ada sama-sama artinya duduk, tapi kan beda lafaz, maknanya sama, ya, jalastu qu'udan, maka ini disebut masdar ma'nawi. Begitupun qama dan waqafa sama-sama berdiri artinya, ya, tapi lafaznya beda. Qumtu wuqufan, ini pun masdar ma'nawi. Wa ma ashbaha dzalika, dan contoh-contoh yang seperti demikian. Baik, kita cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.